jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Amarah itu orang lemah, karena orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Manusia perkasa itu yang bisa mengendalikan. Sendirian kita bapak ngelamun aja pelit, makanya susah bahagia. Karena bahagia itu dengan memberi. Ingat baik-baik. Gelisah, sedih, sedekah. Ada masalah, sedekah. Merasa banyak dosa, sedekah. Lihat saja nanti hasilnya. Tenang nanti gitu. Yakin, sholat, sedekah. Teruskan. Mau teruskan? Pokoknya ada masalah, sedekah. Keluarin tabungan, jebet-jebet aja. Gak usah pakai mikir. Dulu juga gak punya apa-apa, ya kan? Mau tahu ciri orang takwa lainnya? Alladzina yunfiquna fis-sarri wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Ini penting nih. Karena banyak di antara kita yang cepat marah, gede ambek-ambekan terus. Itu teh jauh dari ketakwaan. Rajin ke masjid, marah-marah di masjid dengan anak, udah pakai siap. Ini kan masjid cuma buat orang tua. Di zaman Rasulullah sedang sholat, dipercepat sholatnya karena mendengar bayi menangis. Rasulullah SAW pernah sholat lama sujudnya. Tahu kenapa? Cucunya naik ke bahunya. Kenapa marah-marah sama anak kecil? Lebih baik anak main di masjid daripada main di tengah jalan, ya kan? Ini masjid alhamdulillah bagus sekali. Bikinkan tempat main anak. Mungkin sudah ada, ya. Masya Allah. Jangan marah-marah. Gak keren sama sekali. Ibu, gede apa? Udah tua, gede apa? Nanti dianggap nenek sihir oleh cucunya. Jelek. Pemarah itu menjauhkan dari pertolongan Allah. Salah besar kalau kita tidak bercita-cita jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Amarah itu orang lemah, karena orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Manusia perkasa itu yang bisa mengendalikan amarahnya. Para pemarah itu wajahnya aja jadi jelek, yang cakep aja jadi jelek. Sudah bagi yang jelek udah dibilangin jangan ngomong jelek-jelek. Gak ada bahagianya, marah gak ada bahagianya, dan dia tidak akan disukai oleh orang yang dimarahnya. Betul? Jangan, Bu, Ibu. Nah, sesudah itu pasangannya wal-afina 'anil nas. Kalau bapak-bapak dengar ya, udah habis belum waktunya nih? Biasa aja jawabnya tuh masa baru jadi bilangin, tapi belum akan bisa. Orang takwa ini bahaya. Bu, ibu yang baik, kalau ibu melakukan kesalahan, pastilah ada salahnya. Maunya dimarah oleh suami, atau dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Yang jelas, Bu, ini para lelaki dengar. Jawab. Catat. Mau dimarah tidak? Mau dicuekin tidak? Maunya apa? Dinasehati kasar, mau tidak? Catat lelaki. Tidak mau dimarah. Dinasehatinya di depan anak-anak dan orang lain, atau secara pribadi? Catat. Jangan suka nasehatin istri di depan anak-anak. Betul, Bu?
suka mungkin-mungkin gitu? Catat, jangan suka mungkin-mungkin. Gimana sih Bu rasanya kalau diungkit-ungkit? Sakit, tahu? Jelas lagi? Gitu ya Bu ya? Udah gitu, udah nasihat ringkas, tidak diungkit-ungkit, Ibu mau dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat, gak usah nunggu istri minta maaf, langsung kita maafkan. Gitu maunya Bu? Udah gitu, udah dimaafkan, mau nggak Ibu dikasih uang dan hadiah oleh suami? Catat. Biasa orang udah ninggalin hadiah. Diam Pak, jangan banyak ngomong, cicing. Bu, kalau suami Ibu seperti itu keren tidak Bu? Tidak marah-marah, nasihatnya juga bijaksana, di tempat yang tersembunyi, simple, nggak langsung dimaafkan, udah gitu kasih hadiah, keren tidak Bu? Ibu bangga tidak punya suami seperti itu? Kira-kira lelaki sejati nggak begitu? Cocok dengan Quran Pak. Coba ayat Ali Imran 134, menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tahan marah, maafkan, berbuat baik, itu ciri ahli surga. Itu permintaan Ibu benar-benar bisa membuat Bapak jadi ahli surga. Luar biasa. Pertanyaan terakhir boleh Bu? Kalau Ibu sama suami gitu, jawab, bukan ketawa. Kayaknya Ibu mah nggak minat deh ke surga ya. Bu, kalau Ibu melihat suami seperti itu keren, Ibu yang gitu duluan. Suami ngaco, bicara baik-baik Pak, jangan diungkit-ungkit, jangan bertele-tele, Ibu sing ringkas, dan langsung oleh Ibu dimaafkan dan kasih hadiah apa aja. Ibu mau jadi orang keren, amalkan. Itu Al-Quran, hebat tidak? Hanya satu ayat tuh, 2 ayat Al-Baqarah, ayat 3, Ali Imran 134. Udah, amalkan. Mau ditolong oleh Allah, jangan benci ke orang Islam lain. Maafkan, wal 'afina 'anil nas, makin pemaaf, makin bahagia, makin pemaaf, makin disukai Allah, makin ditolong urusan kita. Gak ada sakit hati sakit. Sakit hati itu bukan disakiti orang. Sakit hati itu menyakiti diri sendiri. Al-Quran nih, gak ada cerita kita sakit hatian, ha? Suami istri sakit hati lagi, sama anak sakit hati, sama orang tua sakit hati. Ini pelajaran siapa? Sama tetangga sakit hati, sama semasjid sakit hati, gak ada. Maafkan. Tuh, kamu si itu menjelek-jelekin akan terus, nggak boleh ngomong gitu. Mungkin salah dengar. Oh enggak salah dengar, ini telinga loh, bukan jamur. Saya dengar. Ya mungkin dia tidak sengaja ngomongnya. Oh enggak sengaja, ya saya tidak serius. Mungkin udah robah pikirannya. Belum robah, kan barusan ngomong itu kalau kompor biasa ya. Mudah-mudahan kalau omongannya baik, saya kebawa baik. Kalau omongannya salah, mudah-mudahan diampuni Allah. Punten ya, gak ada waktu buat ngobrolin kejelekan orang. Mau ngapain? Mau ngapain? Makanya saya nanya, mau bahagia
ibu bersyukur loh hanya disebut instruksi banyak omong, berarti tetangga nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketopeng, banyak bekas goreng, banyak rodobeun. Ada apa-apanya omongan orang sama kita dibanding kehinaan kita yang asli, betul? Mau bahagia? Jangan jadi pendendam, pemaaf. Maafkan orang sebelum orang minta maaf. Tuh, ahli takwa. Ini satu ayat loh, itu bisa berubah hidup kita, benar? Pantas orang-orang non-Islam yang baca Quran itu merasa bahagia sekali. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Ini kunci bahagia itu pemaaf. Dan selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah, dia ngomong jelek, ya ngapain kita pikirin omongan dia? Mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati? Kalau mau, kalau tidak harus jelas nih. Udah malam hadirin. Mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati? Kan saya udah nyobain. Dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah, yang nyacinya juga sebagian hadir, ya kan? Tenang aja Bu, maafkan. Ada yang dari Surabaya datang ke pesantren. Ya Bu, saya dari Surabaya loh. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Saya meminta maaf. Loh, ada juga katanya. Banyaklah saya kamu ceritain. Saya suka ngomongin adik belakang. Ya udah, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Iya Pak. Tapi kata guru saya, kalau kita menjelek-jelekin orang, pahala kita dikasihin sama orang yang dijelekin. Nah, saya jauh-jauh ke sini, tolong Pak, balikin pahala saya. Terus gimana balikinnya? Nih, supaya kalau ada orang yang menghina, ngomongin jelek ke kita, supaya nggak sakit hati, ini rumusnya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rezeki kepada kita? Siapa yang menutupi dosa dan aib kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa memberikan bahagia? Siapa yang bisa memberikan husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Siapa yang bisa memasukkan kita ke surga? Kalau semua karunia hanya Allah yang punya dan Allah yang ngasih, mau ngapain kita capek-capek mikirin orang yang nyebelin? Siapa dia? Gak ada apa-apanya. Sampai jeding, jeblek, menghina, enggak ngepek, men. Takdir itu Allah yang punya. Ngapain sakit hati? Ngapain nyiksa diri? Ngapain buang-buang kehidupan kebahagiaan kita dengan sakit hati? Enggak ada tuntunannya dalam Islam untuk menjadi orang pendendam. Wal rafina anil najis. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berbaiklah. Bahagia itu hanya dapat kebaikan yang ikhlas. Jadi disebut amal soleh itu dua kuncinya. Niatnya ikhlas, caranya benar. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Jawab. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Kita dengar ya. Apakah benar berbuat baik pasti bahagia? Ibu masak buat suami, surprise, kejutan. Saya siapin makanan spesial pagi ini. Dia, ini masakan kesukaan papa. Kita sarapan sama-sama. Terus suaminya ngomong, aduh ibu nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise, masa bilang-bilang. Emang kenapa Pak? Karena nggak tahu ibu masak, papa udah ada rencana
insya Allah ditambah pahala sabar. Berangkat saya, selamat menikmati dengan jangan ragukan perasaan istri. So sweet, betul tidak? Benar? Keren tidak? Padahal ngarang ceritanya, ngarang aja pesonanya luar biasa. Dengerin Bu, cerita ngarang aja pesonanya luar biasa. Apalagi kalau ibu jadi orang ikhlas, ibu bakal mempesona. Iya, kalau kita jadi orang ikhlas, masya Allah beda auranya. Makanya tidak cukup kita senang berbuat baik, tapi harus dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, baru keluar dari baru datang pertolongan Allah. Ya, minggir. Jelas hati-hati. Kenapa nyebut aki-aki? Doa panjang umur. Ayo ngapain hidup ini cuma sebentar kok, sebentar lagi juga mati. Udahan hidup ini cuma mampir. Yang meninggal bukan cuma di Palestina, di Kuningan juga pada meninggal, benar? Ini kalau saya lihat bakal maut di semuanya. Bawa apa? Bawa apa? Air meninggal bawa ayam berapa ekor ke kuburan? Teman saya pengusaha batubara mau bawa berapa drum? Kamu pengusaha semen, bos, kalau meninggal dicolek, oh mau. Terus mau ngapain mikirin semen siang dan malam? Hanya amal baik yang membuat kita bahagia di dunia dan jadi bekal di kubur kita. Udah, semua dunia kayak apapun kita menjadi orang baik aja. Tapi dia ngomong jelek, kayak ngomong baik. Tapi saya senyum, dia nggak senyum. Bibir kita yang mana? Ini kan, ngapain mikirin bibir orang? Kita fokus kepada yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Perasaan orang, pikiran orang, pilihan orang, itu pilihan mereka. Kita nggak bisa mengendalikan, betul? Ngapain kita capek-capek mikirin yang tidak dikendali kita? Bibir orang, mereka yang kendaliin. Bibir ini punya kita, ini aja senyum. Saya udah mengucapkan salam, tapi dia nggak menjawab. Mungkin nggak kedengaran, mungkin lagi banyak pikiran. Yang penting kita mengucapkan salam dengan ikhlas, benar? Saya sudah berbuat yang terbaik untuk suami saya, tapi suami saya nggak menghargai. Ya udah, nggak apa-apa. Kita kan berbuat baik bukan supaya suami baik. Kita berbuat baik supaya Allah ridho, benar? Bu, Ibu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Cinta boleh, tapi biasa aja. Bu, Ibu, itu aja ya. Suami, apa artinya sih bagi seorang istri? Sebagai apa suami? Jawab. Imam, kemarin imam taraweh gagal, ya kan? Ina atau ina muter kecampur dengan al-ikhlas. Jadi imam apa? Bu, Ibu, mau bahagia? Suami ibu sebagai apa? Apa? Pelindung? Ibu digigit nyamuk juga nggak beli sama nyamuk sendiri. Melindungi. Bu, mau bahagia? Suami ibu itu ladang amal. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu sabar dan ibu bantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Ketemu nanti pahalanya sampai di kubur, sampai di akhirat. Ladang amal.
Saya sehat sekali, awet muda, pada umur udah 70. Apa rahasianya kek? Rahasianya saya satu saja. Apa kek? Saya tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Itu aja. Oh iya. Jadi kakek dengan tidak berdebat, kemudian jadi makin sehat, makin bahagia, dan jadi awet muda. Menurut saya, kamu mungkin hanya itu kan? Saya setuju dengan pendapat saudara. Itu kata si kakek. Udah dibilangin kamu berdebat ya kan? Dia ngomong ya saya setuju, beres. Iya kan? Bapak juga gitu. Kalau kata istri, Pak, rajin ke masjid dong. Malu jadi lelaki, masjid dekat, gak pernah ke masjid. Dia melangkah tuh makan derajat. Ayo dong Pak, sambil ngajinya diperbaiki. Masa makin tua ngajinya gak benar? Saya setuju dengan pendapat ibu. Beres. Daripada Papa tuh capek loh. Diam. Setuju aja. Ibu juga kalau dinasihatin, Bu, ayo dong, jangan cuma datang ke pengajian, harus berbekas dalam kelakuan. Saya setuju dengan pendapat beres. Pak, beliin tas baru dong. Setuju. Atau ya Pak, kata Bapaknya, siap, tidak usah berbantah-bantahan. Sok ibu pilih. Bapak turun di luar aja ya, suka kagok ada apa? Iya bagus, sok ibu pilih. Ibu masuk, Bapak doa. Ya Allah, tolong ya. Engkau tahu uang segini-gininya, tapi saya tidak mau berbantah-bantah. Allah, keluar dari Allah. Gimana Bu? Ada yang bagus? Mendingan beli Allah daripada bertengkar, benar? Enggak ada bertengkar-tengkar. Ngapain bertengkar? Tidak ada kerjaan. Beda pendapat pasti ada. Kalau suami lagi, istri lagi bete, kita aja diam. Ya. Dengerin ya lelaki. Lelaki. Jangan kebanyakan ngomong. Itu dunia wanita. Biar mereka aja. Kita bagian dengar. Ya. Jawab dong Pak. Emang kita dia pasti disuruh ngomong ya. Diam Pak. Kalau lelaki kebanyakan ngomong nggak ada wibawa. Cerembeng. Istri ngomong ditimpalin lagi. Istri ngomong. Jangan. Diam aja. Kita akan berwibawa. Kita akan disukai Allah. Dan sehebat apapun omongan kita pasti kalah. Iya kan? Aku di dunia kita bukan dunia celeng, bukan dunia rewel bawel. Tahan perkataannya. Bukan sekarang, nanti. Udah, segitu aja. Ayo Bapak Ibu yang baik, hidup ini pasti banyak masalah, banyak ujian. Cuma satu pintu utamanya, takwa. Solusi itu bukan karena pintar, solusi itu bukan karena berpengalaman, solusi itu bukan karena banyak jaringan, enggak. Solusi itu yang terbaik kalau kita bertakwa, yakin ke Allah, perbaiki sholatnya, perbanyak sedekah, infak, tentu sesudah zakat, karena kalau infak banyak, zakat tidak dibayar, seperti pakai dasi tapi nggak pakai celana. Lalu tahan amarah, ya, tahan sekuat tenaga. Ini bagian dari ketakwaan. Maafkan orang-orang, jangan memendam sakit hati, lalu terus berbuat kebaikan dimanapun. Dan bonusnya berbanyak istighfar, terutama di penghujung malam. Karena salah satu ciri ahli takwa, tidurnya sedikit artinya tahajud, dan banyak minta ampun kepada Allah di penghujung malam. Nanti beres-beres saja, ya, akan ada jalan keluar. Gak bisa kita menyolehkan anak, itu gak bisa. Allah yang kuasa. Kita nyariin jodoh,
Jadilah ahli takwa, Allah akan menolong kita menjadi solusi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahilah pertemuan ini. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali Engkau yang menghendaki. Jadikan majelis ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah sekelam dan sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala perbuatan buruk kami kepada ibu bapa. Ampuni semua kedurhakaan kami. Buatlah hati orang tua kami bisa ridho dan memaafkan kami. Ampuni ya Allah ibu bapa kami berbaik di sisinya. Jadikan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab. Jadikan ibu bapa kami jadi ahli surga. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Ampuni semua sikap kami kepada pendamping hidup kami. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan kami dari setiap rezeki yang haram dan subhan. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, lingkungan yang penuh berkah, kehidupan yang istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma arham ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang sedang dizalimi di Palestina. Kuatkan imannya ya Allah, teguhkan perjuangannya. Berikan hati yang tenang menghadapi ujian ini. Karuniakan kesabaran yang sempurna ya Allah. Jadikan setiap wafat yang wafat jadi syuhada. Kumpulkan kelak di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kaum zalimin berjaya. Mereka semua adalah makhluk dalam genggaman-Mu ya Allah. Cerai-beraikan kekuatan kaum yang zalim. Goncangkan telapak kakinya ya Allah. Lemahkan semua ubun-ubunnya yang karim. Ya Allah, persatukan umat Islam. Ya Allah, jadikan semua ini menjadi bukti pertolongan-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepada-Mu, bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum zalimin. Berikan kami kesempatan bersujud sebelum ajal kami tiba ya Rabbana.
bisa dilindungi Allah, tidak dirusak oleh kaum Yahudi. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon doa besok jam 8 pagi ya akan ada peletakan batu pertama mulai pembangunan pesantren Darut Tauhid dan masjid di di Paluntungan di atas sana. Mudah-mudahan namanya Masjid Eko Pesantren 3 ya, Darut Tauhid selalu berkaitan dengan lingkungan hidup. Mudah-mudahan jadi payah wakaf dari bapak-bapak di sini, juga bantuan dari Bapak Bupati untuk membantu pengurusannya. Nanti ada salah satu pesantren yang akan buat di sini untuk kita semua. Insya Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka